Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianti Rodia Rahayu, salah satu mahasiswi STI STMB Bandung Business School dari kelas C2 Manajemen dengan NPM 101190033. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Materi yang pertama yaitu ada kalamullah. Ta'rifatul Quran atau mengenal Allah. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Proses turunnya Al-Quran terdiri dari atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Al-Mahfuz. Yang kedua yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauhul Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Dan yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Waktu Al-Quran diturunkannya selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian surah yang terakhir turun adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Mengenal Al-Quran menjadi hal yang wajib bagi seorang muslim. Barang siapa ingkar atau kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh-sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Proses penulisan Al-Quran atau Rasmu Al-Quran terdiri dari beberapa tahapan atau masa, yaitu masa Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari Al-Jam'u Fis Sudur, yang kedua Al-Jam'u Fis Sutur, kemudian masa Khulafaur Rasyidin pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir yaitu masa setelah Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini Al-Quran mulai dalam tahap penyempurnaan dalam penulisannya. Materi yang kedua yaitu Mukjizat Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang membuat pihak lain tidak berdaya di hadapannya. Sedangkan dalam istilah agama, mukjizat adalah hal luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan kebenaran pengakuan kenabian atau kerasulannya, dan biasanya bersifat menantang umatnya yang tidak beriman kepadanya. Syarat-syarat mukjizat yaitu menurut Al-Qurtubi ada 5 syarat. Yang pertama yaitu sesuatu yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuatu yang di luar kebiasaan yang tidak bisa dilakukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu disampaikan terkait dengan syariat atau dakwah. Yang keempat yaitu terjadi karena adanya penentang. Dan yang terakhir yaitu seseorang tidak dapat mendatangkan atau terhadap orang yang menentang sebagai pembuktian. Unsur mukjizat yaitu yang pertama hal atau peristiwa yang luar biasa, yang kedua terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi, yang ketiga mengandung tantangan terhadap meragukan kenabian, yang keempat tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani.
Macam-macam mukjizat yaitu ada dua. Yang pertama yaitu mukjizat hissi dan mukjizat manawi. Mukjizat hissi yaitu mukjizat yang bersifat material, indrawi dan tidak kekal. Dan yang kedua mukjizat maknawi yaitu mukjizat yang bersifat immaterial, logis dan hanya bisa dicapai oleh kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Materi yang ketiga yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada Alkitab. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua ada petunjuk. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga yaitu cahaya. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Quran Surah Al-Maidah ayat 15. Yang keempat, ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Nabi Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau besar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Yang kelima, obat. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57. Yang keenam, kebenaran. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 147. Yang ketujuh, penerangan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 138. Yang kedelapan, pelajaran. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Qamar ayat 17. Yang kesembilan, berita gembira. Dan ingatlah pada hari ketika kami dibangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri atau muslim. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Yang ke-10 yaitu Az-Zikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Yang ke-11 Al-Furqan. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Quran Surah Ali Imran ayat 4. Dan yang terakhir yaitu rahmat. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surah Jasiyah ayat 20. Materi yang keempat yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Manusia sebagai produk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perlu pedoman. Al-Quran adalah buku pedoman bagi manusia. Tercantum dalam Quran Surah Ar-Ra'd ayat 31. Kedahsyatan kekuatan Al-Quran ditempatkan di kolbu. Al-Quran harus dimengerti, jangan salah mengambil message. Membaca ada dua makna, yaitu membaca, membuat tidak tahu menjadi tahu. Kemudian membaca merubah bentuk lambang-lambang menjadi tahu. Kemudian membaca campuran, yaitu mengetahui, membunyikan, dan mengamalkan. Cara menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang pertama yaitu harus kafah.
Sesuatu dikatakan benar bila tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dilanggar. Yang kedua yaitu gunakan secara kontekstual atau sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang terakhir yaitu Al-Quran membimbing agar taat. Dan materi yang terakhir yaitu Asmaul Quran atau fungsi Al-Quran. Fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia terlihat dalam beberapa bentuk ungkapan, yang diantaranya adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Quran Surah Al-Baqarah. Kemudian Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Dalam kisah-kisah dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat yang kafir maksiat. Allah menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala surga di akhirat karena ridhonya dan begitu pun sebaliknya. Quran Surah Al-An'am ayat 97. Sebagai pembenar kitab-kitab suci sebelumnya yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Dalam Quran Surah Fatir ayat 31. Kemudian fungsi Al-Quran untuk yang selanjutnya yaitu sebagai pelajaran dan penerangan di dalam Quran Surah Yasin ayat 69. Sebagai pedoman bagi manusia yaitu petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 20. Kemudian sebagai petunjuk dan kabar gembira di dalam Quran Surah An-Nahl ayat 89. Kemudian sebagai pembanding atau pembeda atau juga Al-Furqan antara yang hak dan batil dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian sebagai pengajaran, pembentang atau penjelasan atau juga disebut tibyan akan ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia alam dunia dan akhirat di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 138 dan Quran Surah Yusuf ayat 111. Kemudian sebagai tali Allah yang harus diikat kuat dan digenggam teguh dalam hati dan kehidupan, khususnya bersama agar tidak bercerai-cerai dalam Quran Surah Al-Zukhruf ayat 43. Kemudian sebagai obat penawar atau syifa bagi segala macam penyakit, baik penyakit rohani maupun jasmani dalam Quran Surah Yunus ayat 57. Kemudian sebagai tazkirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dan terhadap kepemimpinan Al-Quran dalam Quran Surah Toha ayat 1-4. Kemudian sebagai pengawas atau muhaiminun dan penjaga atas kitab-kitab samawi lainnya dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Kemudian sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW yang bertujuan untuk melemahkan musuh-musuh Allah dan Rasulnya yang meragukan kenabian dan kerasulannya. Dan yang terakhir yaitu sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW dan bukti bahwa semua ayatnya benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Fungsi Al-Quran sendiri yaitu sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.